Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Thumma assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudahu wastanna bi sunnatihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, yang semoga kita senantiasa diberikan hidayah, taufik, rahmat, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu hal yang paling utama yang selalu kita ulang-ulangi dan tidak bosan lisan kita untuk mengucapkannya adalah kata hamdalah. Dengan mengucapkan kata alhamdulillah, kita memulai menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui lisan kita. Dengan lisan ini kita tunjukkan paling minimal kita mengatakan bahwasanya diri ini adalah hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Namun tentunya ucapan itu tidak cukup. Ucapan penting, tapi jika tidak dibarengi dengan bukti yang nyata, bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ucapan yang tadi itu tidak ada gunanya. Sehingga ucapan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus dibarengi dengan bukti taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah kita, amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tidak terasa kita sudah berada di momen-momen puncak ibadah Ramadan kita. Ini kita sudah berada di malam 17 Ramadan. 17 Ramadan biasanya kalau di tempat-tempat yang lain 17 Ramadan itu ada momen khusus yang dikhususkan untuk, kalau bisa diibaratkan, dirayakan. Sebagian merayakan bahwasanya 17 Ramadan ini adalah momen nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau di kampung saya sendiri, biasanya kalau malam 17 Ramadan itu biasanya ada acara khusus di masjid dengan mengundang para pejabat. Kemudian di sebagian masjid kecil-kecil itu ada bagi-bagi permen biasanya. Tapi perlu kita lihat kembali bahwasanya momen 17 Ramadan ini yang identiknya dengan nuzulul Quran atau momen diturunkannya Al-Quran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya benar, beberapa ulama kita diantaranya Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitabnya bahwasanya 17 Ramadan adalah kali pertama Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun tidak dipungkiri bahwasanya secara umum Al-Quran itu turun sebagaimana dalam isyarat Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai tempat dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surah Al-Qadar disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu kapan? Lailatul Qadar, di malam kemuliaan. Dan di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya kami menurunkan, kata Allah Subhanahu wa taala, menurunkan Al-Quran di malam yang diberkahi, di malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan sebagaimana yang kita pahami bersama bahwasanya biasanya kalau malam Lailatul Qadar, sebagaimana dalam pembahasan para ulama kita, Lailatul Qadar itu kapan? Di malam 10 terakhir Ramadan. Dalam penyampaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, iltamisuha fi al-ashril awakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Lailatul Qadar, malam kemuliaan, malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu nanti bisa dilihat atau bisa dicari di 10 akhir Ramadan. Nah, di sini mungkin kita ambil kesimpulan, kalau begitu tidak klop dong antara informasi bahwasanya 17 Ramadan itu adalah waktu momen diturunkannya Al-Quran untuk pertama kalinya dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam Al-Quran. Di sini ada hal yang perlu kita perhatikan baik-baik jemaah sekalian, bahwasanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dua tahap. Dalam dua tahapan. Tahapan yang pertama ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran tadi.
Nah, Al-Quran diturunkan dari sisi Allah di Lauhul Mahfuz ke langit dunia, itu diturunkan sekaligus. Nah, sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia sekaligus. Nah, kapan? Di malam atau di Lailatul Qadar. Kemudian setelah itu tahapan yang kedua, Al-Quran diturunkan dari langit dunia kepada Nabi alaihi salatu wassalam secara bertahap, secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan Nabi atau sesuai dengan keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat pada waktu itu, sehingga bisa disimpulkan bahwasanya itu 17 Ramadan itu sebagaimana yang disimpulkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala adalah momen pertama kali ayat yang pertama turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun terlepas dari itu jemaah sekalian, mungkin kalau berbicara momen, ada momen-momen yang lainnya yang berkenaan dengan 17 Ramadan seperti perang Badar, perang pertama dalam Islam, atau yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat untuk memerangi kafir Quraisy. Namun jemaah sekalian, untuk kali ini ada hal yang penting yang perlu kita perhatikan, menjadi nasihat pribadi dan kepada jemaah sekalian, sebagaimana yang kita sudah isyaratkan di awal bahwasanya kita ini sudah berada di pertengahan jalan ibadah Ramadan kita. Sebagai manusia biasa, kadang kalau melakukan suatu aktivitas yang berulang-ulang setiap harinya, kita biasa ini manusia biasa, kadang merasa capek, merasa bosan, letih, sama dengan aktivitas-aktivitas dunia yang lainnya. Kadang kita merasakan itu karena memang kita manusia. Nah, ketika kita melakukan sesuatu yang berulang-ulang, ada kecenderungan untuk merasa bosan dan malas untuk mengulanginya lagi. Nah, di sini kalau kita kaitkan dengan ibadah Ramadan kita, bagaimana dengan ibadah Ramadan kita? Apa kabar ibadah Ramadan kita? Apa kabar jemaah sekalian ibadah Ramadan kita yang sampai saat ini sudah berlalu belasan hari, sudah 16 hari Ramadan yang kita lewati, sudah 16 puasa dan 16 salat tarawih yang kita sudah laksanakan di malam atau hari sebelumnya. Bagaimana keadaan kita sekarang? Apakah masih sama dengan semangat kita di awal? Nah, ini yang perlu kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Karena tentunya yang perlu kita pahami bersama bahwasanya yang selalu diulang-ulangi oleh para penceramah mungkin bahwasanya Ramadan ini adalah momen yang mahal, momen yang hanya berulang satu kali setahun, itu pun kalau kita masih mendapatkan tahun depan. Momen yang mahal ini yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita bagikan fasilitas dalam beribadah, karena kita ini memang dikondisikan di dalam bulan Ramadan ini untuk melakukan berbagai macam ibadah yang kalau kita bisa bilang mustahil kita lakukan di luar bulan Ramadan. Puasa contohnya, puasa sebulan penuh, bacaan Quran yang kita khatamkan di dalam bulan Ramadan yang tidak bisa mungkin kita lakukan di luar bulan Ramadan, ibadah sedekah dan yang lainnya banyak sekali jemaah sekalian. Kenapa bisa kita melakukan berbagai macam amalan soleh itu di bulan Ramadan? Apa sebabnya? Jawabannya adalah karena Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kemudahan. Dalam isyarat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering kita dengarkan, ketika datang Ramadan, Nabi kemudian menyeru kepada para sahabatnya, atakum Ramadan syahrun mubarak, sesungguhnya telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hitungan harinya sedikit tapi luar biasa manfaat yang datang di bulan Ramadan tersebut. Kemudian Nabi kemudian mengatakan, futihat abwabul jannah, dibuka selebar-lebarnya pintu surga, wa ghulliqat abwabun niran, dan ditutup serapat-rapatnya pintu neraka. Dan plusnya jemaah sekalian, wasuffidatus syayatin, dalam riwayat yang lain wasulsilat maradatus syayatin. Di bulan Ramadan para setan yang menggoda kita di luar bulan Ramadan itu untuk sementara dibelenggu, ditahan. Sehingga itu sangat kita rasakan jemaah sekalian di momen-momen Ramadan ini, itu sangat ringan raga kita untuk melakukan berbagai macam ibadah. Kenapa? Karena memang syaitan yang mengganggu yang biasanya
kita ketemu di luar bulan Ramadan walaupun tidak kasat mata. Walaupun jemaah sekalian, syaitan itu ada dua jenis sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir surah dalam Al-Qur'an, minal jinnati wan nas. Syaitan itu ada dua bentuk. Nah, yang biasa menggoda manusia untuk terjerumus dalam kemaksiatan atau terjerumus dalam melalaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang biasa menggoda adalah syaitan dari kalangan jin yang tidak terlihat. Walaupun banyak juga syaitan-syaitan manusia yang mengganggu kita, sehingga kita pun terperdaya dengan itu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Subhanahu wa taala, sehingga kalau kita kaitkan dengan bagaimana keadaan kita ini manusia di puncak-puncak amalan ibadah kita di bulan Ramadan, mungkin kita bilang, ini setan sudah tidak ada, kenapa saya masih malas? Ini setan ini sudah dibelenggu. Walaupun jamaah sekalian, para ulama juga mengatakan yang dibelenggu di bulan Ramadan itu adalah ponco-ponconya saja. Disebutkan dalam riwayat hadis maradatus syayatin, setan-setan yang kecil. Tapi para ulama kita menyebutkan memang setan-setan yang tugasnya menggoda di luar bulan Ramadan itu betul-betul ditahan, sehingga selain ringan amalan ibadah yang kita lakukan, cuma di pertengahan Ramadan ini kita rasakan, kenapa saya malas lagi? Kenapa berkurang semangatnya? Kenapa? Karena jemaah sekalian, perlu kita kenali diri kita. Ternyata yang menggoda kita untuk bermalas-malasan dalam ibadah, terjerumus dalam kemaksiatan mungkin bukan hanya faktor setan. Yang selalu salahkan setan, saya ini bermaksiat gara-gara setan, semuanya gara-gara setan. Oh tidak, ternyata faktor utama selain setan, faktor eksternal yang menggoda kita, yang menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan untuk melanggar melalaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ada di sini. Ada di sini, yaitu jiwa-jiwa kita sendiri. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan, fa innan nafsah la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa-jiwa kita, jiwa yang ada dalam diri kita ini, itu condongnya kepada hal-hal yang tidak disukai oleh syariat, disukai oleh nafsu. Apa yang kita sukai secara tabiat manusiawi, itu semua yang mau kita kerjakan. Kita semuanya mau yang enak-enak saja. Itu tabiat kita manusia. Kita ini ya begitulah tabiat kita. Kita ini bukan malaikat, bukan nabi. Kita ini manusia biasa yang memang tabiatnya suka kepada sesuatu yang berbau syahwat, yang enak-enak saja. Sehingga jemaah sekalian, di momen bulan Ramadan ini ada istilahnya syariat puasa. Nah, syariat puasa ini yang menaklukkan sedikit demi sedikit hawa nafsu kita, hawa nafsu manusia yang sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi. Selain faktor eksternal syaitan yang menggoda kita, ternyata kita sendiri yang mau. Kita sendiri yang mau terjerumus dalam hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jemaah sekalian, ini hari-hari Ramadan masih tersisa belasan hari lagi, insyaallah. Nah, ini kita mau istiqomah. Kita mau mengembalikan semangat kita untuk bagaimana supaya kita ini bisa komitmen beribadah sebagaimana kita semangatnya di awal-awal Ramadan, itu bisa kita konsisten hingga akhir Ramadan, terutama di 10 terakhir. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah bagaimana kita mengenali diri kita. Karena yang kenal dengan diri kita ini, yang suka malas, yang suka begini dan begitu, ya kita sendiri yang tahu. Sehingga nafsu ini kita sendirilah yang taklukkan. Bagaimana caranya? Nah, tentu ada kunci-kunci yang lainnya. Bagaimana cara kita menaklukkan diri sendiri? Yang pertama adalah bagaimana kita mengenali apa tujuannya kita lakukan ini ibadah. Kita beramal soleh untuk apa sebenarnya? Nah, untuk apa kita lakukan ini? Puasa lah, baca Quran lah, bersedekah dan yang lainnya. Untuk apa? Untuk apa jemaah sekalian? Karena kita punya keimanan. Kita paham bahwasanya dunia ini sebentar. Nah, setelah kehidupan di dunia ini ada yang disebut dengan kehidupan akhirat. Dan kehidupan akhirat itu tidak seperti dengan kehidupan di dunia. Kehidupan dunia itu terbatas, sebagaimana yang kita pahami. Nah, dan kehidupan akhirat walaupun masih dalam khayalan kita, masih dalam informasi-informasi Al-Quran dan Sunnah, bahwasanya akhirat itu tidak ada penghujungnya. Dalam artian setelah
kehidupan di dunia, kemudian kita meninggalkan dunia fana ini, kemudian berpindah pada episode kehidupan yang baru yang kita mulai bersama-sama di kehidupan akhirat, dan kapan berakhir tidak akan pernah berakhir. Sehingga jemaah sekalian, sebagaimana kita merencanakan rencana-rencana indah kita di dunia ini, kita juga sebagai orang yang berakal dan beriman, mimbabil aula, tentunya kita prioritaskan bagaimana kita rencanakan kehidupan bahagia kita di akhirat kelak dengan ibadah-ibadah kita ini, dengan usaha kita meninggalkan maksiat dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kesalahan dan dosa yang kita perbuat. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kunci yang sederhana ini kita bisa mengekang atau mentarbiyah nafsu kita yang condongnya kepada hal-hal yang berbau kesenangan yang semu. Dengan yang seperti ini kita bisa bisa istiqomah biidznillah taala dengan amalan-amalan soleh ibadah yang kita lakukan, terutama di momen yang tidak boleh kita lewatkan, yaitu momen Ramadan yang jumlahnya sedikit berbilang. Sehingga jemaah sekalian, kembali lagi sebenarnya kita mengakui bahwasanya kita ini manusia biasa. Kadang kalau kita dengar ceramah seperti ini, wah tergugah lagi, semangat lagi, tapi setelah kembali ke rumah-rumah kita loyo lagi. Nah, bagaimana kita perlu untuk bermujahadah, kita perlu menanamkan komitmen dalam diri. Selalu kita ada istilahnya tajdidun niyah, memperbaharui niat. Sebelum kita melakukan sebuah ibadah, tanya dulu ya, wahai nafsu, wahai diri, untuk apa saya lakukan ini? Sehingga setiap kali kita mengingat apa tujuan kita, sehingga kita bisa biidznillah bersemangat dalam berbagai amalan yang kita lakukan, sehingga semangat dalam beribadah bisa kita dapatkan hingga akhir Ramadan. Bukan hanya hingga akhir Ramadan jemaah sekalian, tentunya yang kita harapkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, konsisten dalam melakukan amal kebaikan itu hingga akhir hayat kita, hingga ajal menjemput, sehingga kita bisa mendapatkan husnul khotimah, akhir dari kehidupan yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup ini yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi diri pribadi dan para jemaah sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.